Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Afrianti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Peluang dan Tantangan Bidang Sumber Daya Insani dalam Industri 4.0 pada mata pelajaran Sumber Daya Insani. Yang pertama itu sejarah teknologi. Perkembangan teknologi di setiap zaman selalu memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia, yang ketika revolusi industri berlangsung pada tahun 1700 sampai 1800-an. Teknologi mesin uap dan tenaga air yang berlangsung di Eropa membuat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat berubah. Menurut Klingenberg, revolusi industri pertama terjadi sekitar tahun 1784 sampai 1870. Teknologi mesin uap dan tenaga air yang berlangsung di Eropa membuat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat berubah. Menurut Klingenberg, revolusi industri pertama terjadi sekitar tahun 1784 sampai dengan 1870 dengan fenomena yang ditandai dengan perubahan penggunaan hewan atau ternak sebagai penggerak, berubah menjadi mesin-mesin yang digerakkan oleh uap air dan batu bara. Perkembangan pabrik-pabrik dengan mesin-mesin baru, terutama mesin tenung yang sebelumnya tidak ada, membuat tata kehidupan perekonomian di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, dan transportasi, serta teknologi, dan memiliki dampak yang mendalam. Budaya di dunia bergerak sangat cepat dibanding sebelumnya dan menjadi catatan sejarah peradaban manusia. Menurut Klingenberg, pada tahun 1969 dimulailah era industri baru yang disebut dengan era revolusi industri ketiga dan masih berkembang saat ini. Pada era industri ketiga ini, perkembangan bidang manufaktur elektronik dan IT sudah mengarah kepada mengotomatiskan serangkaian kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara manual, bahkan perencanaan dan kontrol didorong oleh penghematan biaya. Banyak kegiatan manufaktur dipindahkan dari negara industri ke negara keterbelakangan, terutama di Asia. Menurut Rashid, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat pada awal abad ke-20 telah melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Mesin industri ini tidak lagi dikendalikan oleh tenaga manusia, tetapi menggunakan program logis control atau sistem otomatisasi berbasis komputer, yang dampaknya biaya produksi menjadi semakin murah. Nah, selanjutnya penggambaran perkembangan revolusi pertama sampai revolusi keempat itu seperti gambar di atas. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetap mendorong manusia untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik dalam kehidupannya. Perkembangan industri pertama sampai ketiga tetap berjalan seiring dengan keinginan manusia untuk mempermudah kehidupannya dan memenuhi kebutuhan hidup yang semakin kompleks juga. Hal ini mendorong timbulnya istilah revolusi industri keempat atau sering disebut juga dengan industri 4.0 atau 14.0. Yang kedua, industri 4.0. Istilah industri 4.0 sendiri secara resmi lahir di Jerman
tepatnya saat diadakan Hannover Fair pada tahun 2011. Konsep industri atau dikenal juga dengan Industri 4.0 diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab, seorang ekonom terkenal di dunia asal Jerman, pendiri dan ketua eksekutif World Economic Forum, yang menuliskannya dalam buku yang berjudul The Fourth Industrial Revolution. Kebijakan Industri 4.0 di Jerman tersebut bertujuan untuk mempertahankan Jerman agar selalu menjadi yang terdepan dalam dunia manufaktur. Kemudian, konsep itu berkembang dan negara-negara lain penyebutan istilah yang berbeda atau beragam, dikenal sebagai Connective Industry di Amerika Serikat dan Fourth Industrial Revolution di Inggris. The World Economic Forum telah menyatakan bahwa paradigma revolusi industri 4.0 memiliki karakter yang ditandai oleh perpaduan teknologi yang menggabungkan garis antara bidang fisik, digital, dan biologi. Teknologi saat ini termasuk kecerdasan buatan, robotika, Internet of Things, kendaraan otonom, pencetakan 3D, nanoteknologi, bioteknologi, ilmu material, penyimpanan energi, dan komputasi kuantum. Selanjutnya, Lewis dan Adam mengatakan Industri 4.0 mewakili cakupan banyak perubahan sosial terkait pekerjaan, khususnya industri dan teknologi. Ini transformasi digital dari pasar industri dengan manufaktur yang saat ini berada di garis depan. Sementara itu, menurut Rorschach, berbeda dengan revolusi industri sebelumnya. Revolusi industri generasi keempat ini memiliki skala ruang lingkup dan kompleksitas yang lebih luas. Kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan biologis telah mempengaruhi semua divisi ilmu, ekonomi, industri, dan pemerintah. Lebih lanjut, Gerber menyatakan ada 9 teknologi yang akan mendominasi dalam industri produksi seperti yang terlihat pada gambar di atas. Yang pertama yaitu Big Data and Analytics. Analisis berdasarkan kumpulan data besar baru muncul baru-baru ini di dunia manufaktur yang mengoptimalkan kualitas produksi, menghemat energi, dan meningkatkan layanan peralatan pengumpulan dan evaluasi. Data yang komprehensif dari berbagai sumber, misalnya peralatan produksi, perusahaan, pelanggan, akan menjadi standar untuk mendukung pengambilan keputusan secara real time. Dan yang kedua yaitu autonomous robots. Robot-robot ini lebih otonom, fleksibel, dan kooperatif. Mereka dapat berinteraksi satu sama lain dan bekerja dengan aman dan bersama dengan manusia dan belajar dari mereka, apalagi mereka memiliki jangkauan kemampuan yang lebih besar daripada yang digunakan dalam manufaktur saat ini. Dan yang ketiga yaitu simulation. Pada tahap rekayasa, simulasi produk 3D, bahan dan proses produksi
akan digunakan lebih luas dalam operasi pabrik juga. Dengan cara ini dapat mencerminkan dunia fisik dalam model virtual, termasuk mesin, produk, dan manusia. Ini memungkinkan operator untuk menguji dan mengoptimalkan pengaturan mesin untuk produk berikutnya, sejalan dengan dunia maya sebelum hangover fisik. Dengan demikian melibatkan perubahan kondusif produksi. Keempat, horizontal and vertical system integration. Dewasa ini perusahaan, pemasok, dan pelanggan jarang memiliki kaitan yang erat. Hal yang sama menyangkut departemen dari usaha yang sama, seperti teknik, produksi, dan layanan. Fungsi dari perusahaan ke tingkat dasar pabrik tidak sepenuhnya terintegrasi. Tetapi dengan industri 4.0 perusahaan, departemen, fungsi, dan kemampuan akan lebih menjadi kohesif, seperti lintas perusahaan, jaringan integrasi data universal, berkembang, dan memungkinkan rantai nilai yang benar-benar otomatis. Yang keenam, cyber security. Dengan meningkatnya konektivitas dengan protokol komunikasi standar yang datang dengan industri 4.0, kebutuhan untuk melindungi sistem industri penting, jalur produksi, dan data yang dikumpulkan meningkat secara dramatis. Yang ketujuh yaitu cloud. Dengan industri 4.0, lebih banyak usaha yang terkait dengan produksi akan memerlukan peningkatan berbagai data lintas, situs, dan batas-batas perusahaan. Pada saat yang sama, kinerja teknologi cloud akan meningkat mencapai waktu reaksi hanya beberapa milidetik. Bahkan sistem yang memantau dan mengontrol proses dapat berbasis cloud. Dan yang kedelapan, additive manufacturing. Dengan pencatatan 3D, perusahaan akan dapat mewujudkan prototipe dan komponen individu yang lebih cepat, tetapi juga sejumlah kecil produk yang disesuaikan. Pencetakan 3D dapat didesentralisasi, mengurangi jarak transportasi dan stok di tangan. Dan yang terakhir yaitu kesembilan, documented reality. Sistem ini mendukung berbagai layanan seperti memilih bagian di gudang dan mengirim instruksi perbaikan melalui perangkat seluler. Sistem ini seringkali tertanam dalam perangkat yang dapat dipakai, dapat memberi pekerja informasi real time untuk ditingkatkan. Yang keenam, cyber security. Dengan meningkatnya konektivitas dengan protokol komunikasi standar yang datang dengan industri 4.0, kebutuhan untuk melindungi sistem industri penting, jalur produksi, dan data yang dikumpulkan meningkat secara dramatis. Yang ketujuh yaitu cloud. Dengan industri 4.0, lebih banyak usaha yang terkait dengan produksi akan memerlukan peningkatan berbagai data lintas, situs, dan batas-batas perusahaan. Pada saat yang sama, kinerja teknologi cloud akan meningkat mencapai waktu reaksi hanya beberapa milidetik. Bahkan sistem yang memantau dan mengontrol proses dapat berbasis cloud. Dan yang kedelapan, additive manufacturing. Dengan pencatatan 3D, perusahaan akan dapat mewujudkan prototipe dan komponen individu yang lebih cepat, tetapi juga sejumlah kecil produk yang disesuaikan. Pencetakan 3D dapat didesentralisasi, mengurangi jarak transportasi dan stok di tangan.
Dan yang terakhir yaitu kesembilan, documented reality. Sistem ini mendukung berbagai layanan seperti memilih bagian di gudang dan mengirim instruksi perbaikan melalui perangkat seluler. Sistem ini seringkali tertanam dalam perangkat yang dapat memberi pekerja informasi real-time untuk ditingkatkan. Yang ketiga, dampak umum industri 4.0. Masuknya industri ke dalam industri 4.0 tentunya dapat membawa dampak berantai terhadap bidang lainnya, seperti bidang ekonomi, sosial, politik. Bagaimanapun perubahan yang terjadi dalam suatu bidang dari kehidupan manusia biasanya akan diikuti dengan perubahan pada bidang lainnya yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Hal ini juga semakin didorong oleh kemajuan teknologi, informasi, dan telekomunikasi dalam dunia global. Industri 4.0 diawali dengan pertumbuhan tinggi dalam platform yang memungkinkan teknologi telah mengganggu struktur industri yang ada dan menciptakan cara-cara baru dalam mengonsumsi barang melalui komunikasi permintaan dan penawaran. Ini juga bagaimana mengatur bagian orang bekerja dalam mengonsumsi itu mengubah sifat AC dan mempengaruhi berbagai data dan dimanipulasi. Paradigma ekonomi baru ini menjadikan internet dan data cara untuk menciptakan nilai bagian masyarakat, dan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi. Industri 4.0 membuat dunia lebih digital, lebih terhubung, lebih fleksibel, dan lebih responsif. Hubungan sosial yang terkenal berubah tanpa bisa dikenali, bergerak dari hubungan bisnis ke konsumen. Industri 4.0 akan potensial meningkatkan produktivitas dan daya saing, meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya, dan secara bersamaan juga melindungi kondisi lingkungan. Pada era ini, ekonomi industri akan memungkinkan produk-produknya untuk di-reuse, remanufaktur, dan recreate. Menurut Fakhari, dalam produknya, dalam industri 4.0, teknologi telah dengan cepat menutup kesenjangan antara dunia fisik dan digital, dan ini telah memicu perubahan ekonomi sosial. Digitalisasi jaringan dan otomatisasi mengubah seluruh sektor manufaktur global. Hasilnya, integrasi proses produksi ujung ke ujung dari silo berbeda dengan ke seluruh ekosistem yang terhubung, cerdas, produktif, dan sangat efisien. Disebutkan oleh Rothko, dampak dari implementasi fitur-fitur industri 4.0 bisa berakibat terhadap penurunan biaya produksi 10-30%, penurunan biaya logistik 10-30%, dan penurunan biaya manajemen kualitas 10-20%. Selanjutnya disebutkan juga keuntungan lain dari implementasi industri 4.0 adalah yang pertama, mempersingkat masa pemasaran produk baru. Kedua, meningkatkan respons dari pelanggan. Ketiga, peluang untuk mengotomatisasi produk tanpa adanya peningkatan produk biaya produksi. Keempat, lingkungan kerja yang lebih nyaman dan fleksibel. Dan yang kelima, lebih efisien dalam penggunaan energi dan sumber daya.
Profesor Magnus P. mengatakan bahwa industri 4.0 termasuk gelombang otomatisasi berikutnya akan sangat transformatif dan menguraikan 3 kelompok tentangnya. Dan yang pertama yaitu kesadaran dan kesiapan. Ketidakpastian adalah faktor kunci. Ada kebutuhan untuk eksperimen dan pembelajaran, dan bahkan tidak belajar. Perusahaan harus menentang asumsi bisnis mereka sendiri. Dan yang kedua yaitu eksplosif data. Teknologi komunikasi akan mengarah ke generasi 5.0, di mana transaksi dan konektivitas data akan semakin cepat, baik melalui jaringan tanpa kabel WiFi. Ke berbagai divisi ini akan membuat manusia terhubung dengan satu sama lainnya tanpa mengenal batas waktu dan jarak, serta semua hal sangat tergantung kepada internet. Dan yang ketiga yaitu transformasi tenaga kerja. Pergeseran dalam pekerjaan akan terjadi secara bertahap tetapi mendalam. Tenaga kerja digital seperti penggunaan drone pintar, robot, dan bantuan cerdas akan memasuki dunia kerja. Sektor industri baru akan muncul, seperti kedokteran digital, pertanian presisi, dan pekerjaan baru, perancangan robot medis, dan manajer modernisasi jaringan. Juga akan ada transformasi dalam pekerjaan yang ada. Misalnya realitas virtual dan documented reality akan membantu pekerja menjadi lebih produktif dan membuat lingkungan kerja mereka lebih aman. Nah, yang sekarang deh, kompetensi sumber daya insani dalam menghadapi industri 4.0. Perubahan dalam proses industri dalam era industri 4.0 seperti sudah disebutkan sebelumnya akan mempengaruhi banyak sisi kehidupan manusia, termasuk sisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Adanya perubahan dalam proses industri produksi yang akan menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi yang serba modern atau digital, terkoneksi dengan cepat tanpa mengenal jarak, real time yang bisa mendukung pembuatan keputusan lebih tepat dan cepat. Menggunakan analisis big data dalam berbagai proses produksi akan membuat proses produksi berjalan efisien. Seperti dinyatakan sebelumnya bahwa industri 4.0 akan mengkombinasikan analitik data besar atau big data dan kapasitas penyimpanan komputasi awal atau CLOUD yang dapat memberdayakan pendekatan prediktif baru untuk pengambilan keputusan, model bisnis baru, sistem cerdas, dan mesin yang sepenuhnya otonom. Di sisi lain, beberapa lain pekerjaan fisik di pabrik-pabrik yang sebelumnya ditangani manusia akan berubah dengan adanya mesin-mesin otomatis yang cerdas dan tenaga robot yang diprogramkan yang dapat untuk melaksanakan pekerjaan fisik tersebut secara otomatis. Claude bahkan mengatakan otomatisasi tidak lagi terbatas pada tugas-tugas fisik atau manual, tugas-tugas kotor, berbahaya, atau membosankan, tetapi dapat membahayakan banyak pekerja intelektual, kognitif, atau kerah putih analitik yang mencakup beberapa tugas rutin, mulai dengan transportasi, dukungan kantor, atau layanan konsumen. Pada akhirnya akan terjadi efisiensi di seluruh
lini produksi dan produktivitas akan meningkat dibanding sebelumnya. Sangat banyak diskusi dan debat tentang bagaimana spesifikasi sumber daya insani dalam menghadapi era industri 4.0 ini, terutama karena dampak dari implementasi industri 4.0 secara langsung akan mempengaruhi berbagai tatanan kehidupan sosial secara global. Perubahan proses bisnis dan model bisnis yang didorong oleh industri 4.0 akan berpengaruh kepada kualifikasi kompetensi, sumber daya insani yang berperan di dalamnya. Beberapa karakteristik kompetensi, skill, knowledge, dan attitude yang dibutuhkan dalam perspektif sumber daya insani yang mampu bersaing di era industri 4.0 ini, yang dikumpulkan dari beberapa tulisan atau pustaka. Dapat dilihat tabel pada berikut ini. Nah, sekarang tabel 1 karakteristik kompetensi yang dibutuhkan dalam era industri. Penulisnya itu ada 7. Yang pertama Haryono, kedua Maresova, ketiga Kerkroats, 4 Safaun, 5 Grisbowska dan Eupika, 6 Smith, 7 Frifty. Menurut Gray 2016, World Economic Forum menyimpulkan bahwa pada tahun 2020 akan ada 10 keterampilan yang utama dalam era industri 4.0 seperti terlihat di samping ini. Top 10 skill in 2020, yaitu ada 10 poin. Yang pertama, complex problem solving, kedua critical thinking, ketiga creativity, 4 people management, 5 coordinating with others, 6 emotional intelligence, 7 judgment and decision making, 5 service orientation, 9 negosiasi. Dan yang terakhir kesimpulan. Industri 4.0 akan mempengaruhi proses produksi di berbagai manufaktur, tetapi secara langsung akan berdampak kepada proses bisnis secara keseluruhan dan merangsang terbentuknya model-model bisnis baru yang lebih produktif dan efisien. Hal ini berkaitan dengan proses produksi industri tersebut, seperti bahan baku, pelayanan konsumen, serta kepedulian terhadap lingkungan dan stakeholder. Kehidupan bisnis di berbagai negara akan bergerak cepat dengan sistem baru yang didorong oleh perubahan teknologi produksi di berbagai manufaktur. Terbuka peluang untuk setiap orang, lembaga, perusahaan, atau negara untuk memanfaatkan keunggulan dan potensi industri 4.0 ini. Itulah video dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.